Ya, ini tadi saya habis membeli dripper lampu LED. Ini langsung disambung ke listrik AC. Dan ini praktis ya, bisa langsung dipasangkan ke casing lampu seperti ini. Tinggal dipasang ke dalam sini. Namun ya seperti biasa, barang pasaran itu kadang ada aja kekurangannya ya. Jadi ini nanti akan saya modif mesin lampunya ini. Oke, tapi sebelum itu kita lihat dulu daftar komponen-komponennya. Dan seperti inilah penampakan PCB LED-nya. Oke, jadi di sini ada terminal AC untuk input listrik 220 volt. Kemudian di sini ada chip PWM BP2863. Kemudian di sini ada RSAN 1,74 ohm. Kemudian di sini ada elko primer. Di sini ada induktor. Kemudian di sini ada lampu LED, chip LED 2835 sebanyak 8 buah. Kemudian di sini ada tempat untuk memasang kondensator keramik C3. Cuma di sini tidak dipasang ya, dibiarkan kosong. Oke, setelah ini kita lihat skemanya. Dan ini skemanya seperti ini ya. Ini sangat sederhana sekali. Jadi di sini ada terminal AC, listrik AC masuk dari sini. Kemudian di sini ada chip PWM BP2863. Kemudian ada RSAN 1,74 ohm. Kemudian ada elko primer 2,2 mikrofarad 400 volt. Kemudian ada induktor 1,5 mH. Dan yang terakhir di sini ada LED, chip LED 2835 yang versi 6 volt. Ini di sini ada 8 buah di seri, semuanya di seri. Sekilas driver LED ini tidak terlihat ada masalah ya. Kalau dipasang pun juga nyala normal. Tapi kalau kita bandingkan driver LED ini dengan driver LED Philips 19 watt yang kita bahas dulu ya, itu dia baru terlihat perbedaannya. Nah, ini skema driver LED yang 19 watt. Komponen utama yang harus ada pada driver LED non-isolated yang tipe switching seperti ini, itu pertama harus ada dioda jembatan, dioda kiprok. Kemudian ada elko primer, ada RSAN, ada dioda, elko output, resistor output, induktor, dan tentu saja chipnya. Ini komponen yang harus ada pada driver LED non-isolated yang tipe switching seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan driver LED yang sebelumnya, itu dia nggak ada dioda kiprok, nggak ada dioda yang dipasang sebelum induktor, di sini nggak ada elko output, nggak ada resistor output di sini. Jadi di skema ini total ada 4 komponen yang kurang ya, yang nggak ada di sini. Tapi sebenarnya chip ini adalah chip spesial. Dia ini sudah ada dioda jembatan. Ini sudah dimasukkan ke dalam chip, jadi nggak perlu masang eksternal. Kemudian juga ada dioda ini. Dioda ini juga sudah dimasukkan di dalam chip, jadi nggak perlu masang dioda eksternal. Jadi sekarang yang kurang itu tinggal 2 komponen. Komponen yang di sini
itu harusnya ada elko output dan juga resistor output. Maka dari itu, di sini saya akan melakukan beberapa penyesuaian. Jadi yang atas ini rangkaian bawaan lampunya, dan ini yang bawah rangkaian ubahan. Di sini elko primer saya ganti dengan 3,3 mikrofarad agar tegangan di rel HV ini lebih halus. Kemudian di sini R-Sun ini saya naikkan nilainya menjadi 2,2 ohm untuk mengurangi besaran watt lampunya ini. Dari sebelumnya ini 7 watt menjadi 4 watt sekarang. Kemudian di sini induktornya saya ganti dengan induktor 3,5 mH karena induktor bahannya itu 1,5 mH itu kekecilan. Nilai ideal dari induktor ini seharusnya berkisar antara 3 mH sampai 6 mH. Jadinya di sini saya ganti induktornya dengan induktor 3,5 mH. Kemudian saya tambahkan elko output dan resistor di sini. Ini wajib ya. Kalau nggak ada ini, lampunya ini akan terkena induksi tegangan tinggi dari trafo, dan ini akan tentu saja akan memperpendek umur lampunya. Lampunya agak bakal awet ya. Kemudian di sini saya tambahkan resistor. Tujuannya untuk menghambat inrush current dan juga sebagai sekring. Dan penampakannya seperti ini setelah dirubah. Untuk resistornya saya taruh di luar. Nanti di terminal AC ini pakai resistor seperti ini. Dan udah gitu aja. Kemudian di sini sebagai bonus akan saya terangkan kembali cara kerja driver LED. Jadi di sini tegangan 220 volt AC masuk dari sini menuju chip BP2863. Kemudian di dalam chip ini ada rangkaian dioda jembatan, dan dioda itu akan mengarahkan listrik AC ini menjadi listrik DC positif 310 volt dan di sini 0 volt. Kemudian chip ini akan memulai switching dan kita masuk langkah 1, langkah simpan. Tegangan positif mengalir ke sini melalui elko output, melalui lampu LED, melalui induktor, melalui MOSFET yang ada di dalam chip, melalui R-Sun, dan kembali ke negatif. Dan di sini polaritas tegangan di induktor itu akan seperti ini. Nah, kemudian ketika besar tegangan yang ada di R-Sun ini sudah mencapai threshold, chip ini akan menonaktifkan MOSFET yang ada di dalam chip, sehingga dia akan memutus aliran arus yang mengalir ke sini ya. Dari sini ke sini ini alirannya diputus. Dan karena di sini sambungannya diputus, maka polaritas induktor ini akan berbalik seperti ini.
Dan energi listrik dari induktor ini akan mengalir dari sini ke sini melalui dioda yang ada di dalam chip menuju ke sini, menuju elko output, menuju LED, dan kembali ke sini. Dan sekarang mari kita tes lampu LED-nya ya. Nah, ini di sini sudah saya kasih kabel menuju ke lampunya. Dan sekarang kita nyalakan. Oke, konsumsi dayanya 4 watt. Dan ini keluaran cahayanya ini halus sekali ya. Ini tidak berkedip sama sekali walaupun di kamera. Nah, itu keluaran cahayanya tidak berkedip, keluaran cahayanya sangat halus. Menandakan ini rangkaiannya sudah benar. Oke, saya rasa itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video saya selanjutnya.